Misalnya ini, dulu repottingnya seperti apa, ini potnya pot plastik. Jadi banyak pilihan penggunaan pot tertentu karena masing-masing media itu kemungkinan ada perbedaan cara perawatan. Di media paling bawah ini berguna untuk membuat rongga sebenarnya, membuat rongga kita pepetkan ke sana, nanti arahnya tumbuh ke tengah pot. Sebenarnya lebih baiknya itu diberi penyangga di bawah ini, di kiri ini, di bagian belakang dari arah tumbuh, mepet pot, ini kita berikan media supaya anggrek ini tegak. Kita contohkan dengan menggunakan kawat penyangga ya. Titik tumbuhnya juga ada 2. Titik tumbuh kita letakkan mengarah ke tengah pot. Ini media tidak usah terlalu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta anggrek. Apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Nah, pada kali ini saya akan mendokumentasikan repotting anggrek. Jadi apa saja bahan yang harus disiapkan, kemudian bentuk potnya seperti apa, itu sebenarnya banyak pilihan. Banyak pilihan itu ya, pot itu bisa dari plastik, bisa soft pot, bisa pot dari kayu, dan masih banyak lagi ya. Mungkin tempel kayu, tempel pakis, dan sebagainya, banyak. Misalnya ini, dulu repottingnya seperti apa, ini potnya pot plastik. Kemudian kalau sebelahnya ini pot kayu, mohon maaf, pot tanah liat, pot gerabah ya. Kemudian ada lagi pot kayu yang sini. Nah, ini menggunakan pot kayu. Jadi banyak pilihan penggunaan pot ya. Selain pilihan penggunaan pot, bisa pot plastik, pot gerabah, pot kayu, juga penggunaan media tanamnya. Apakah menggunakan pakis, menggunakan arang, atau hanya ditempel saja di kayu dan sebagainya. Atau pakai mos hitam, mos putih. Jadi banyak pilihan tergantung ketersediaan bahan dan juga kesenangan kita gitu. Tentu yang saya maksud kesenangan kita itu juga kita tahu perawatan anggrek dengan media-media tertentu karena masing-masing media itu kemungkinan ada perbedaan cara perawatan, terutama di dalam penyiraman ya. Jadi itu. Nah, kali ini saya akan merepotting anggrek, tapi bukan yang seedling ini ya. Saya punya anggrek di bawah ini sudah saya bongkar. Nah, di sini ada 3, nanti akan saya repotting. Saya akan menggunakan medianya adalah arang. Kemudian potnya menggunakan pot plastik saja. Nah, besarnya pot ini tentu harus disesuaikan dengan besarnya anggrek ya. Kalau terlalu besar tidak bagus, terlalu kecil apalagi tidak bagus dengan penggunaan pot. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah lubang. Kalau lubangnya masih kecil-kecil sedikit bisa ditambah. Ya, bisa ditambah. Nah, sebetulnya dengan media tanam arang itu tidak terlalu banyak lubang, tetapi harus ada lubang itu sudah bisa ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini anggrek yang akan kita repotting ya. Ini sudah kita bongkar. Dan sudah 3 harian saya diamkan saja, sudah kering, tadi kena air kita siram gitu. Dan ini potnya kita beri media dulu di bagian
bawah ya, tidak perlu banyak-banyak. Di media paling bawah ini berguna untuk membuat rongga sebenarnya, membuat rongga di pot bagian bawah agar tidak terlalu kedap dengan udara. Nah ini karena ini model anggreknya itu 2 jalur ini dan tunasnya ke arah sini, ke arah sana, maka ini agak kita pepetkan ke sana ya. Kita pepetkan ke sana, nanti arahnya tumbuh ke tengah pot. Ini diupayakan arang-arang atau medianya ini bisa membuat posisi anggrek tidak terlalu goyang, tidak kuat nanti, karena akan mengganggu pertumbuhan akar kalau terlalu banyak goyang. Sebenarnya lebih baiknya itu diberi penyangga di bawah ini, di kiri ini diberi penyangga kawat atau apa, nanti akan kita carikan sebentar. Karena kalau tidak ini mudah goyang. Nah, jadi di bagian belakang dari arah tumbuh mepet pot ini kita berikan media supaya anggrek ini tegak. Karena kalau tidak, kalau mepet begini, karena ini potnya itu kan pot bentuknya miring gini ya. Kalau tidak kita beri ganjal di media di sini, ini anggreknya akan ikut miring. Maka kita perlu beri ganjal walaupun hanya 1 lapis supaya anggreknya tidak miring, jadi bisa tegak. Nah sebenarnya seperti ini tidak diberi penyangga dengan kawat tidak apa-apa kalau kuat ya, tapi kalau labil ya mestinya perlu. Tapi kalau sudah kuat posisinya tidak perlu penyangga, tetapi tidak boleh kita goyang-goyang juga pada saat perawatannya. Nah seperti ini sudah jadi, ini kuat, stabil, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan akarnya. Ini ya sudah, nanti akan tumbuh akar-akar baru, bisa dari ujung akar yang ada ataupun pangkal batangnya akan tumbuh akar-akar baru. Kalau ini kita contohkan dengan menggunakan kawat penyangga ya, untuk menopang anggrek supaya kuat, tidak terlalu banyak goyang ataupun roboh.
Nah, ini nanti kita berikan dasaran dulu, bertujuan untuk memberikan rongga antara akar anggrek dengan dasaran pot. Tujuannya ya sirkulasi udara agar lancar. Kemudian ini anggreknya kita letakkan. Ini titik tumbuhnya juga ada 2. Titik tumbuh kita letakkan mengarah ke tengah pot seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Baru nanti kita tali bisa di sini atau di sini. Di mana posisi yang kuat, bisa 2, bisa 1. Menggunakan tali rafia boleh, tali yang lain boleh, tis pun boleh. Kemudian setelah itu nanti kita taruh arang di sekeliling akar anggrek ini. Kebetulan saya memang menyediakan atau punya tali tis untuk persediaan. Ini kita tali di bawah. Kalau di posisi bawah seperti ini bisa agak kencang begitu. Kemudian yang di atas yang agak pucuk ini agak longgar sedikit ya. Karena masih dimungkinkan batang anggrek di sini itu bertambah besar. Hingga nanti kalau terlalu mepet, terlalu kencang, nanti takutnya menghambat pertumbuhan batang anggrek. Sedangkan kalau yang di bawah ini kemungkinan sudah tidak tambah besar nih batang anggrek di posisi ini. Jadi agak kita kencangkan. Selanjutnya kita taruh arang medianya. Nah, seperti ini. Ini media tidak usah terlalu penuh. Ya, jadi cukup sepadan dengan ketinggian pangkal akar di sini. Tidak usah terlalu penuh. Tidak usah terlalu banyak. Ini sudah cukup. Ini yang menggunakan penopang, dan ini lebih kuat karena ditopang oleh kawat hingga anggreknya kuat, tidak bergerak-gerak, tidak mengganggu pertumbuhan akar. Dan yang perlu diperhatikan juga, media yang lama ini tidak bersih seluruhnya karena kita tidak mensplit dan kemudian menggunduli anggrek seperti kalau anggrek kita mungkin terkena penyakit dan sebagainya, tetapi ini anggrek yang sehat yang hanya di repotting. Jadi masih ada sisa-sisa media yang ikut ditanam kembali. Kalau yang tadi sana tidak menggunakan penguat, tetapi sekali lagi penataan media arangnya pun harus dipastikan posisi anggrek ini tidak goyang-goyang ataupun tidak tumbang kalau kita siram maupun kena angin. Jadi itu sahabat pencinta anggrek, mungkin juga banyak rekan-rekan pecinta anggrek yang sudah mempraktekkan ini. Dan selamat berkebun. Semoga tanaman kita, anggrek-anggrek kita hidup subur. Wassalamualaikum